Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursyalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat KAPI, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi hajat kita Allah kabulkan dengan mudah, cepat serta berkah. Sahabat, tentunya ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang urusannya sangat mendesak, tentu kita akan sangat merasa gelisah ya, apalagi yang mendesaknya itu misalkan harus bayar hutang. Nah, itu pasti kita dihadapkan dengan sesuatu yang bisa disebutkan kebingungan, kegelisahan, kekhawatiran itu muncul ya. Tidur nggak bisa pulas. Pokoknya yang di pikiran adanya bagaimana nih, dari mana nih gitu ya. Bagaimana cara membayarnya dan dari mana nih uangnya, sementara itu kita tidak pegang uangnya. Nah, di kesempatan kali ini sahabat, ada testimoni ya yang akan saya sharing kepada teman-teman sahabat KAPI 82, yang mana teman-teman ya, ini testimoninya dari seorang ibu yang ada di Citayam. Sahabatku, sebelum ke tema pembahasan, silahkan jangan lupa ditekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Semoga kebaikannya Allah balas menjadi amal soleh yang tidak terputus sampai yaumil akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe, ayo silahkan di subscribe. Karena dengan teman-teman ikut mengembangkan channel YouTube-nya, nanti akan semakin banyak testimoni-testimoni yang dihadirkan untuk teman-teman. Yang mau bersilaturahmi atau mau bertestimoni bisa di nomor telepon 0822 4071 5530. Oke, kita ke tema pembahasan. Saya gambarkan biar lebih singkat aja ya sahabat. Jadi singkat cerita begini ya sahabat. Seorang ibu ini, beliau mohon maaf ya tidak bisa disebutkan karena sesuai dengan yang mempunyai testimoninya. Sebut aja ibu yang dari Citayam ini, beliau mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak tuh, sekitar 4 bulan sebelum lebaran itu. Beliau membutuhkan modal, pokoknya sangat membutuhkan lah gitu ya. Nah, akhirnya si ibu itu berpikir bagaimana nih untuk bisa mencari uang. Nah, kebetulan yang dibutuhkannya itu sekitar 30 juta. Nah, begitu ya sahabat. Jadi yang 15 juta untuk modal, yang 15 juta lagi untuk bisa disebutkan menutup hutangnya gitu kan. Jadi beliau ini pokoknya saking ini bingung karena mendesak ya, tidak ada cara lain. Nah, di situ ada salah satu yang nyaranin ya sahabat. Nah, akhirnya bisa disebutkan ada yang suka minjemin uang tuh gitu ya. Nah, tidak banyak mikir lagi ya, mungkin karena lagi tidak tahu ya, kehilangan arah, kehilangan arah dan tidak bisa berpikir apa lagi ya, akhirnya ya minjam sama yang suka minjemin uang ya, sebut aja lah rentenir gitu ya sahabatnya. Nah, dari situ dengan perjanjian ya sertifikat rumahnya ya sahabat, dan dari 30 juta itu padahal tidak lama ya sahabat gitu. Cuman waktunya itu dari 4 bulan sebelum lebaran ya, sekitar kurang lebih lah 5 bulan 6 bulan lah gitu ya sahabat. Nah, lebihnya itu 5 juta. Jadi si ibu ini harus membayar 35 juta ya sahabat di tanggal 20 Syawal. Nah, karena disebutkannya di sini waktu kemarin itu 20 Syawal. Berarti ya 20 hari setelah lebaran ya sahabat. Nah, jadi begitu ya sahabat singkat ceritanya gitu ya. Nah, akhirnya si ibunya ini ya udah, akhirnya ya pinjam dengan perjanjian si bunganya itu dari 30 juta itu 5 juta. Jadi yang harus dibayarkan 35 juta. Nah, singkat cerita ya sahabat, berjalannya waktu usahanya bukan makin maju gitu ya, tetapi malah makin terpuruk ya sahabat. Terpuruk, dan yang didapat bukan malah untung gitu kan, tetapi malah ya itu dia, malah makin bingung gitu ya sahabat. Nah, singkat cerita sahabat, si ibu ini udah waktunya membayar. Nah, tapi ya sekitar 10 hari lagi, tepatnya 10 Syawal ya gitu kan. Wah, ibunya kebingungan nih, harus bayar gimana sementara uang
tidak sama sekali pegang gitu ya. Ya berpikir si ibu yang waktu itu ketika pinjam siapa tahu dengan usahanya itu bisa mengembangkan usahanya gitu ya. Tetapi yang didapat bukan malah untung tapi buntung. Akhirnya ya kebingungan sendiri si ibunya ini. Nah sahabat, akhirnya setelah itu 10 hari tepat pas itu ya, ibunya itu udahlah tidak banyak mikir lagi, akhirnya ngamalin sholawat. Tetapi di situ ngamalin sholawatnya ya hanya seala kadarnya lah gitu ya, seala kadarnya. Nah yang diamalkan ibu ini sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad ya, pasti tahu semua sahabat. Yang belum tahu sholawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad, sholawat penarik rezeki. 10 hari sebelum pembayaran tuh terus gitu kan, kata ibunya ini ngamalinnya ini ya pokoknya lah, kadang ngamalin kadang enggak ya, padahal itu waktunya 10 hari. Nah singkat cerita ya sahabat, tepatlah pada hari H pembayaran. Nah akhirnya si ibunya pun kan ditelepon tuh sama yang punya uang itu gitu ya, yang minjemin uang itu. Akhirnya datang, si ibu datang. Di situ akhirnya ya ngobrol lah sama yang punya uang bahwa beliau ini tidak bisa bayar untuk saat ini gitu ya. Nah jadi si ibunya pun sambil menangis datang ke si orang yang meminjamkannya. Pokoknya udah habis-habisan lah si ibu ini ngobrol ini gitu kan. Pokoknya yang punya uang ini gitu ya, yang minjemin uang ini marahin si ibunya sampai ya berbicara yang kasar, kotor, dan sampai bentak-bentak lah, sampai nunjuk-nunjuk gitu kan. Ya membuat ibunya down, membuat ibunya menangis dan tidak berdaya gitu kan. Tapi ya sekitar ngobrol sekitar 2 jaman lebih itu gitu ya. Akhirnya si yang punya uang itu Masya Allah ya ngasih toleransi ini sama ibunya. Akhirnya ya dikasih lah gitu ya pinjaman dikasih waktu lagi gitu ya. Ya udah katanya kalau gitu awas ya, pokoknya kalau seminggu lagi tidak bisa bayar maka jangan salahin saya gitu kan. Jadi si yang minjemin uang ini udah benar-benar ngancam bahwa rumahnya ini mau diambil alih ya sahabat, karena kan sertifikatnya sama si rentenir ini gitu ya, sebut saja rentenir ya, emang rentenir ya sahabat ya. Nah setelah itu udah langsung pulang si ibunya. Di situ si ibu tidak banyak ini itu lagi. Akhirnya si ibu sehari-harinya udah sholawat, akhirnya sholawat Jibril gitu kan. Pokoknya dimanapun sholawat Jibril, dihitung-hitung katanya gitu kan. Bisa disebutkan sehari itu karena bingung tidak bisa kerjain apalagi, hanya di rumah udah sholat baca sholawat gitu aja, sholat baca sholawat, dihitung-hitung itu selama tiap hari itu hampir tidak kurang dari 25.000, kadang 31.000, bahkan pernah katanya sampai 40.000 sehari itu, karena ibunya di rumah terus ya sahabat. Nah terus aja gitu ya, pokoknya minimal tuh 25.000 ya si ibu ini ngamalinnya. Terus tepat pada hari yang ketujuhnya datang lagi karena udah janji kan. Masya Allah sahabat, apa yang terjadi? Si ibu ini karena belum mempunyai uang tuh, di hari yang sudah dijanjikan itu belum punya uang pegang sama sekali, datang lagi gitu ya, datang lagi. Nah di situ Masya Allah ya sahabat, yang si rentenir inilah gitu ya marah gitu ya, marah yang semarah-marahnya. Dan si ibunya di sini bukan tidak mau bayar, tapi minta lagi katanya seminggu lagi gitu ya. Marah semarah-marahnya, marah dengan yang luar biasa sekali, sampai pokoknya si rentenir ini marahnya itu Masya Allah, si ibunya sampai gemeteran gitu ya. Karena si ibunya tidak ada jalan lagi selain saya harus terus terang, saya belum bisa bayar, saya minta waktu. Nah si rentenir ini berpikir
bahwa si ibu ini mempermainkannya, marah gitu kan. Nah di situ si ibu udah, pokoknya saya minta waktu dengan sangat mohon katanya gitu ya, minta lagi seminggu lagi itu gitu, seminggu lagi, sampai diancam ya, diancam pokoknya kalau tidak bisa bayar seminggu lagi, si rentenir ini marah nih, maka rumah akan saya sita gitu kan. Ibu ini hanya bisa diam dan di dalam hatinya terus bersolawat. Ibunya pun langsung pamit, tidak mengiyakan ya ketika mau disita gitu kan, karena bingung ya sahabatnya. Akhirnya ya si rentenir ini marah, pokoknya sampai kata ibunya tuh sampai kayak apa ya, orang yang lagi murka gitu kan, marah gitu kan. Nah akhirnya pulang. Nah di situ ibunya pun selalu meningkatkan ibadahnya, sholatnya, terus sholawatnya, udah sholawat. Akhirnya ya seperti biasa, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu ya. Setelah itu barulah ibunya ada keajaiban. Masya Allah ya sahabat. Apa keajaibannya? Nah ternyata karena si ibu ini seorang yang biasa jual inilah gitu ya, untuk catering, akhirnya si ibu mendapatkan orderan ya sahabat. Berapa dapatnya? Ya sekitar 35 juta tuh ya sahabat. Masya Allah. Yang lebih luar biasanya, padahal cateringnya itu untuk bulan depannya, tetapi orang itu langsung cash katanya gitu ya, biar uangnya ini tidak kepakai. Ya singkat cerita dihitung keuntungannya 35 juta. Nah singkat cerita akhirnya di hari keempat kelima ya, nah di hari ke-6-nya datang tuh, kan udah dijanjikan ya bahwa kalau seminggu nggak bisa bayar maka akan disita tuh ya. Akhirnya si ibu sambil berjalan ke tempat si rentenir ini ya, sambil menangis haru gitu ya, sambil pokoknya tidak bisa diomongin lah gitu ya, saking senengnya, saking bahagianya gitu kan, dan kapok pokoknya gitu kan, berurusan dengan masalah rentenir gitu. Akhirnya ya, pas ke situ bingung kan, ternyata di tempat si rentenir ini banyak orang gitu ya. Akhirnya ternyata si rentenir ini ya sahabat sakit gitu ya, sakit. Pas begitu sakit, nah dipanggil si ibunya. Akhirnya si ibunya disuruh masuk ya ke dalam kamar, dan di situ hanya ada si rentenir ini dan ibunya. Akhirnya si rentenir malah meminta maaf sama ibunya. Jadi yang tadinya harus bayarnya 35 juta tuh gitu ya, si ibunya udah katanya lebih baik, bukan lebih baik, apa namanya, saya minta maaf, udah bu, nggak jadi masalah hutang itu udah ibu bayar aja 20 juta. Masya Allah sahabat, aturan itu harus 35 juta, ibunya malah si rentenir ini udah tidak jadi masalah katanya, 20 juta aja. Saya minta maaf, saya sekali lagi maaf, dan saya benar-benar mulai detik ini, mulai menit ini, semenjak saya marahin ibu waktu kemarin tidak lama, pas begitu ibunya pulang, si rentenir itu masuk rumah sakit. Masya Allah, ternyata si rentenir ini dikasih hidayah sama Allah ya sahabat gitu ya. Masya Allah, ternyata dahsyatnya sholawat Jibril itu bukan hanya sebatas untuk yang mengamalkannya gitu, tetapi untuk orang yang di sekitarnya yang bersangkutan dengan masalah, yang mengamalkannya pun ikut membawa berkah gitu ya sahabat. Masya Allah, si rentenir ini bertobat, dan ibunya sangat tidak menyangka sekali ya ini bisa terjadi. Ternyata cara Allah luar biasa sekali ya, di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Masya Allah ya sahabat, ini yang sangat luar biasa, kisahnya sangat merinding gitu ya, merinding banget gitu ya. Tadinya ibunya harus bayar 35, si rentenir ini udah 20 juta aja gitu kan. Jadi artinya si ibunya ini dari hasilnya itu ketika misalnya ini ya,
beliau ini kalau dipikir pakai akal itu nggak bisa masuk akal, tetapi Masya Allah. Jadi di samping bisa membayar hutang, rentenir ibunya pun mendapat keberkahan. Ternyata malahan lebih gitu ya sahabat, lebih itu malahan sekitar 15 juta, Masya Allah. Nah itulah ya sahabat, ketika kita mengamalkan dengan penuh keyakinan, dengan memasrahkan diri semuanya kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Modalnya yakin, kuncinya rutin. Gitu ya sahabat. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi, dan bisa lebih tambah semangat lagi kita mengamalkan sholawat. Nah itulah ya sahabat, kesimpulannya, semoga kita semua tidak terjerat dengan riba, terjerat apalagi dengan rentenir, lintah darat. Ya sahabat. Nah, sabarlah sahabat ketika kita menghadapi suatu masalah, ujian. Yang paling kita harus ketahui, yang pertama, jangan terburu-buru, jangan kita tergesa-gesa, akhirnya kita salah melangkah, akhirnya kita kehilangan arah, dan di situ akan muncul berbagai macam masalah. Semoga yang lagi mengamalkan sholawat Jibril atau sholawat yang lainnya, semoga Allah berikan keajaiban. Semoga apa yang menjadi masalahnya Allah tuntaskan. Semoga apa yang menjadi hutangnya Allah tuntaskan. Semoga yang lagi sakit Allah sembuhkan. Dan semoga yang lagi mencari pekerjaan Allah berikan pekerjaan. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan dalam beribadah, dalam mengamalkan sholawat. Dan semoga kita semua bisa menjadi orang yang sukses, tentunya sukses dunia akhirat. Sahabat, sebelum saya pamit, ayo kita bersolawat dulu. Karena dengan kita bersolawat, kita akan mendapatkan syafaat baik di dunia ataupun akhirat. Ayo kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.